Kenapa Tuhan menciptakan kebingungan? Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tadadadad. Mampus kamu. Kenapa Tuhan menciptakan kebingungan? Kenapa? Ilmu terus. Sama halnya Tuhan menciptakan ketidakterbatasan. Ya, kenapa? Supaya kita bertanya sih. Supaya kayak ini. Iya. Supaya kita mencari pembahasan. Iya, karena kita bingung sebenarnya apa ya. Aku ngerasa boy season 1, season 2, season 3 dan pertemuan-pertemuan ketemu di tengah, ketemu di pinggir. Ya semua sudah dibahas gitu nah. Semuanya sudah dibahas dan pada akhirnya kita sampailah di titik bingung mau ngomong apa, mau bahas apa. Bingung mau bahas apa. Dan kamu pernah nggak ngerasakan hal semacam ini? Ya pernah, tapi kalau ngobrol tuh bisa, kenapa ya bisa ya? Kalau kayak harus menentukan kayak apa yang mau dibahas itu bingung. Ya itu, tapi kalau misalkan kayak ngobrol-ngobrol kita bisa lah ngobrol aja tanpa ada bahan. Ya tandanya. Kenapa ya? Ya tandanya mungkin batasan kita adalah berbicara bebas. Anjir ya, cek tema. Iya Ya kan? makanya kayak apa nih, nggak ada tema, nggak ada pembahasan, kita ngomong bebas. Tadi kan kita udah dari kemarin kita bahas masalah sampai kita bahas tentang gimana cara membedah stres. Nah sekarang solusi dari keluar dari jalan stres adalah mencintai diri sendiri. You love yourself. Filsafat banget kita nih. Kalau kata Tama tuh self care. Tahu lah. Kenapa Win kita harus mencintai diri sendiri? Kenapa kita harus peduli sama orang? Kalau aku simpel aja. Kita itu sering, bukan kita, kebanyakan orang tuh mendeklar kepeduliannya kepada orang lain. Ya kan? Padahal peduli itu kan tindakan kayak gitu. Banyak orang bilang, aku peduli loh sama kamu. Ya. Ngomong gitu. Tapi nyatanya enggak gitu loh. Sikapnya enggak, tindakannya enggak. Aku entah benci dengan kalimat itu kalau disampaikan dengan orang. Aku ya, peduli loh sama kamu. Iya itu aku benci gitu loh. Makanya aku bilang satu-satunya kepedulianmu sama orang lain adalah pedulimu pada dirimu sendiri. Maksudnya kamu nggak pernah benar-benar peduli sama orang lain. Menurutku kayak gitu. Yang aku lihat ya, yang aku nilai. Karena peduli itu sikap. Ketika peduli itu udah dicoba dinarasikan, coba disampaikan dengan bentuk-bentuk kalimat, kata-kata, itu bukan kepedulian. Atau karena mungkin nggak semua orang bisa menangkap sih. Nggak semua orang bisa peka dengan hal semacam itu. Jadi aku peduli banget misalnya sama kamu boy, tapi kamu nggak sadar itu bentuk sebuah kepedulian. Dan nggak banyak orang yang bisa nangkap hal-hal seperti itu kan. Tapi perlu nggak kamu sampaikan ke aku? Di titik tertentu mungkin beberapa orang perlu. Tapi kalau kita sudah menjalin kedekatan dan pemahamannya sudah bagus, kamu ngerti kan kalau aku lagi nggak enak kan? Iya. Nah, sudah, harus ku kasih tahu nggak? Nggak harus. Tiba-tiba kamu langsung aja ngerasa. Dan itu sih bencinya aku kadang-kadang ngomong sama orang yang nggak pekaan. Karena dia harus dikasih tahu dulu. Dan banyak kan orang-orang kayak gitu. Tapi gini Win, terkadang menurutku peka juga ini bisa ini loh, bisa apa ya? Bisa samar-samar. Bisa jadi dia memang nggak kenal, nggak paham, belum dekat gitu loh. Maksudnya dekat bukan dalam artian ketemu terus ya, dekat dalam artian dia paham kamu gitu loh. Kayak kamu tadi bilang, terkadang suatu hal yang kamu nggak sampaikan tapi aku nangkap. Dan kamu nggak sekali dua kali kan berada di situasi di mana padahal aku nggak marah sama kamu, tapi kamu mikir jadi nggak nyaman, iya kan? Benar. Dan pada akhirnya kita disuruh nebak-nebak kan? Iya benar. Kenapa Tuhan menciptakan kebingungan? Ya makanya ujungnya kembali kebingungan. Meskipun aku sudah coba larikan tadi, kenapa kita harus cinta sama diri sendiri? Nggak bisa, karena bingung sih kita mau kemana lagi ujung-ujungnya. Apa ya, berkutat di lingkaran setan. Itu lagi yang keulang kalimat yang dahulu kala kan? Iya, udah berapa tahun lalu itu. Iya kan? Jadi pusing sendiri dan bingung sendiri. Tapi apa ya? Aku aja sekarang baru sadar. Aku selalu mengulang apa ya? Benar. Kalimatku tuh selalu disertai dengan kata apa ya? Benar. Jadi gini nih, apa ya? Itu aku ulang-ulang terus dan pada akhirnya jadi patternku kan ngomong. Iya. Apakah kamu terbiasa? Dan kamu mungkin nggak sadar kan? Sadar. Aku kan ngedit. Oh, ya. Aku sadar beneran. Tapi pada akhirnya itu juga kan. Iya kan? Aku tuh sadar boy ngomong. Aku selalu ngulang kalimat ya, kata-kata yang sama gitu untuk menggambarkan sesuatu. Kenapa Tuhan menciptakan pengulangan? Kenapa Tuhan pada akhirnya memaksa kita untuk, bukan memaksa sih, untuk berada di situasi
begini dan begitu. Menciptakan ya. Ya kan terlalu luas lah kalau kita pengen Kayak botak sih, memang sengaja ya dibuat gitu ya Enggak, konsepnya. Oh seharusnya belah tengah. enggak baru sih. Ini French crop. Kalau katanya sahabat kita, teman kita, Ojan. Ojan. Ya bisa kapan-kapan Ojan diajak gue. Bisa lah, insyaallah. Ya. Ojan masuk. Iglu sukses. Terus yes. ya Iqbal sukses tutup. Tutup sementara. Sementara. Partner kita udah ngomong, sementara tutup Kak. Kita akan kembali Iya, lagi tapi setelah tutup hangus. Nah kalau memang misalkan kita kan ini secara tidak langsung kita ujungnya ngomong sembarangan lah. Kayak ngomong tanpa arah. Kalau memang betul-betul bingung, baru aku buka HP. Coba buka dulu. Karena ada temanku yang DM. Apa itu? Sahabat kita tercinta, Siapa itu? Jamaluddin. Apa dia ngomong itu? Ya, kita buka DM-nya Jamal. Kemarin kan sebenarnya aku di IG sebelum memulai ngasur aku buka saran Duin ke teman-teman di teman-temanku di Instagram. Dan ternyata Jamal tuh komen, mungkin dia komen pas di akhir-akhir. Kan 24 jam kan kalau story. Dan aku nggak sempat baca. Ternyata dia komen pas di video kita terakhir. Dia bilang, "Percuma aja kasih saran." Dia bilang, "Apa boy? Kau jelasin lah, pokoknya intinya aku nggak baca gitu lah, nggak baca." Baru dia bilang kayak gini. Dia bilang, aku nyalakan pakai dulu ya, soalnya mau di pesawat. Aduh. Yang paling tidak penting gini pun harus disampaikan, Win. Nah, tadi kira kita nggak profesional. Padahal. Emang iya. Nah, jadi ini Win yang di DM sama Jamal. Nih, dia bilang, "Kamu ada lo minta saran." Bilang, "Iya boy, minta saran kemarin, tapi jawabanmu nggak sempat aku baca." Jadi pertanyaan Jamal, apa hukumnya orang yang nggak sengaja puasa di bulan Ramadan? Kamu paham nggak dengan pertanyaannya? Itu dulu deh. Kalau paham langsung kita bahas. Kalau nggak paham aku coba jelaskan lagi. Gali dulu. Gali lagi, oke. WKWK, menjebak betul kayak gitu kan. Baru kata Jamal, biasanya kan orang nggak sengaja batal puasanya. Nah ini ada banyak orang yang kau mati nggak sengaja puasa di bulan Ramadan. Belum selesai. Misalnya begadang sampai subuh, tidur, bangun sampai buka puasa, itu kan memang namanya nggak sengaja puasa boy. Ya kan, jadi dia begadang sampai subuh, tidur, bangun sampai buka, nggak sengaja. Jadi secara tidak langsung dia nggak sengaja puasa. Jadi puasa, nggak niat kan. Nah, apa hukumnya bagi orang yang begitu? Tanda tanya. Ngakak aku paham sudah boy arahnya, padahal nggak paham. Biar selesai tuh. Ternyata apalagi? Dijelasin lagi dong. Beda ya, nggak niat sama nggak sengaja. Jadi orang yang nggak niat puasa beda sama orang yang nggak sengaja puasa. Kalau nggak niat kan dari awal memang nggak niat. Kalau nggak sengaja biasanya niatnya muncul pas ada peluang. Terus lo boy masih seputar nuansa Ramadan. Itu pertanyaan selanjutnya. Yang pertama dulu kita bahas. Jadi gimana? Apa hukumnya orang yang nggak sengaja puasa di bulan Ramadan? Itu dulu pertanyaan gue boy. Apa? Kamu pernah gak lihat orang tidur dari subuh sampai sore? Faktanya ada Win. Dia tidurnya di pagi maksudnya Jamal tuh. Kalong dong. Jadi orang kerja malam. Enggak, memang mungkin Buban Jamal gitu ya. Tidur sampai pagi. Kayaknya tidur sampai pagi, baru dia mulai tidur pagi, mungkin lah jam 7 bangun sore. Tapi ada loh Win, aku kan pernah bilang tuh, aku tuh orang nggak bisa tidur meskipun tidur subuh ya, misalnya begadang. Jam-jam 10 itu badanku udah kepanasan. Maksudnya Iya panas, aku udah panas. Meskipun aku tidur di sampingku kipas, tetap bangun aku. Karena emang nggak bisa aku lewat dari jam 12 nggak bisa gitu loh. Kayak orang-orang. Tapi ada orang yang bisa sampai jam 2. Jadi aku masuk akal aja kalau Jamal bilang bangunnya di sore kayak jam 5, jam setengah 6. Aku awal kayak gitu tuh, habis lulus kuliah, gak tahu mau ngapain. Jam berapa kamu tidur? Ya ngalong sembarangan. Ya udah. Orang yang nggak tahu masa depannya mau ngapain. Nah tapi ini nggak niat puasa. Tapi jadi puasa. Jadi puasa. Jadi dia selama Nah, jadi 365 hukumnya hari itu puasa lah. Kalau begitu terus. ya kalau kehidupannya gitu terus iya. Jadi apa hukumnya? Bagus sih. Halal tuh. Hukumnya boleh menurutku. Iya halal. Hukumnya boleh. Halal di agamanya sendiri. Enggak, hukumnya boleh. Nggak tahu agamanya apa. Boleh dia berbuka. Tapi untuk dikategorikan puasa, aku nggak mau jawab. Saum beda lagi. Ya. Saum itu referensinya Adam. Teman kita. Iya, teman kita. Jadi kalau menurut aku hukumnya itu boleh. Boleh kalau mau bilang puasa ya puasa. Independen lah. Iya, kalau mau bilang enggak ya juga nggak apa-apa. Ya sesuka-sukamu aja. Nah, karena kan intinya puasa adalah menahan ya kan, menahan diri, bukan menidurkan diri. Menahan untuk tidak bangun juga bisa loh. Tapi dia tidak ada reaksi, tidak ada
nggak ada hal yang dia coba lakukan untuk menahan. Tapi dia melakukan, dia dengan sengaja tidur. Kalau dia memang misalkan niat nih, karena niat ya sekali lagi ya, karena ada peluang ya. Karena tadi ada kata karena ada peluang gitu loh. Seandainya tidak ada kata kalau ada peluang, memang dia tidur aja. Aku justru dapat satu tema baru boy dari obrolan. Ya bisa lah, besok kita bahas. Oke. Tapi ini dulu, kalau memang nggak ada langsung kita tutup aja. Intinya sih Belum ada lah pembahasan yang kayak gini loh. ya ada boy. Ini kan kayak gini-gini nih yang orang suka nih. Siapa sih yang nonton boy? Nggak, aku jadi penasaran boy. Kayaknya hari ini malah khusus episode ini kita bahas bebas terus bebasnya. Biasanya terserah aja mau ngapain bos. Ada satu yang selalu like video kita boy. Aku sih antara percaya sih atau Nggak, aku gini ya, aku harus tahu deh jujur. Aku cuma nonton video itu di proses editing sampai kan sebelum di rendering. Aku harus nonton dari awal. Itu aja. Tapi aku nggak pernah nonton serius. Jadi kalau misalnya view-nya 50 ya udah benar-benar 50 dari orang lain bukan dari aku. Karena Tapi ada satu orang yang like, maksudnya like tuh selalu ada minimal satu. karena aku selalu nonton sih. Nonton minimal sekali untuk satu video untuk memastikan kalau aku baik-baik aja waktu itu. Dan makanya kamu sampai dapat loh kata baik-baik saja. Apa ya? Nah, tapi kalau misalkan kayak bebas kayak gini aman aja kan kalau diangkat kan? Aman aja. Jadi apa ya? Nggak selalu intinya sih dari obrolan kita nggak selalu setiap obrolan atau cerita itu harus ada akhirnya atau selalu ada intinya. Jadi Aku sih itu untuk aja. melepas kebingungan perlu nggak kita mencintai diri sendiri? Itu nggak ada kaitannya loh, nggak ada korelasinya loh, itu dipaksa masuk, dipaksa. Cinta ya dirimu sendiri supaya kamu ngerti Iya. apa yang sebenarnya kamu Ya aku aja inginkan. bisa mencintai ususmu setiap hari. Iya boy. Ya Allah lawakan. Kenapa dirimu nggak bisa? Masuk lagi lawakan ya boy. Nah, lawakan itu. Iya boy. Saya tutup Ya, aja dulu. tutup oke. Terima kasih. Dadah. Senangnya aku kalau kayak gini, Win.